Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini saudaraku sekalian berjudul Meneguhkan Hukum 25 Februari. Berjudul Meneguhkan Hukum. Dalam Roma pasal 3 ayat 28 ditegaskan kembali oleh Paulus pernyataan ini. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dari tulisan ini Paulus mengingatkan bahwa hukum Taurat tidak membuat orang dibenarkan. Selain tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, hukum Taurat yang dikenal oleh bangsa Israel belumlah berstandar kesucian Allah. Belum berstandar kesucian Allah artinya belum membawa manusia kepada keadaan memiliki kemuliaan Allah. Hal ini artinya belum sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Belum segambar dan serupa dengan Allah. Bagi umat perjanjian baru, standar kesucian Allah inilah yang mutlak harus dialami atau dimiliki. Jadi hukum Taurat yang dimiliki bangsa Israel itu memang belum berstandar kesucian Allah. Jadi orang bisa melakukan hukum Taurat yang dimiliki bangsa Israel juga belum bisa dikatakan benar. Belum bisa dibenarkan. Selain manusianya belum ditebus di darah Yesus, artinya dosa-dosanya belum dipikul oleh Yesus, dan ia pun juga tidak akan bisa mencapai keadaan kesucian seperti yang dikehendaki Allah. Dengan dibenarkan oleh iman, maka orang percaya diarahkan untuk memiliki standar kesucian seperti Allah sendiri. Sebab dalam pembenaran oleh iman, satu aspek kita dikembalikan dalam hubungan dengan Allah. Dosa-dosa kita diampuni, artinya hukuman akibat kesalahan kita dipikul oleh Yesus. Selanjutnya kita dibimbing untuk melakukan Taurat yang disempurnakan, yaitu kesucian Allah. Itulah sebabnya iman yang dimaksud adalah iman yang mengacu atau berpola pada iman Abraham. Iman Abraham bukanlah sekedar pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Iman bukan hanya aktivitas pikiran, tapi penurutan terhadap kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki oleh Allah untuk dilakukan Abraham dengan segenap hati. Hidup Abraham di situ sungguh-sungguh hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Hidupnya direnggut, disita untuk menuruti kehendak Allah semata-mata. Dalam kehidupan umat perjanjian baru, kita dimungkinkan untuk memiliki penurutan terhadap kehendak Allah secara sempurna. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan pembenaran oleh iman, maka tidak ada eksklusivitas umat pilihan. Bangsa Israel tidak lagi boleh merasa eksklusif. Karena pembenaran bukan didasarkan pada melakukan hukum Taurat, tetapi oleh iman. Paulus menegaskan ini dengan tulisannya. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tidak bersunat juga karena iman. Roma pasal 3 ayat 29 sampai 30. Memasuki zaman perjanjian baru, umat pilihan adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Umat pilihan tidak lagi didasarkan pada darah daging, keturunan Abraham secara jasmani, tetapi berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus. Kemudian Paulus mengakhiri Roma pasal 3 dengan kalimat, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ini paling bagus. Kata meneguhkan dalam teks aslinya adalah histemi, yang artinya membuat kokoh atau menempatkan dan membuat permanen.
Dari pernyataan Paulus tersebut secara tidak langsung Paulus hendak mengemukakan bahwa kalau seseorang sudah dibenarkan oleh korban Kristus, bukan berarti boleh hidup tanpa hukum. Bukan berarti lalu boleh sesukanya sendiri. Orang percaya lepas dari hukum Taurat masuk kepada hukum yang disempurnakan, yaitu kehendak Allah sendiri yang sempurna, yaitu pikiran dan perasaannya. Justru setelah seseorang menerima penebusan oleh darah Yesus, maka harus memperhatikan hukum yang pernah Allah berikan kepada umat pilihan secara jasmani, yaitu bangsa Israel. Hukum yang diberikan kepada bangsa Israel merupakan cermin dari kekudusan Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi, kedatangan Tuhan Yesus sendiri terkait dengan Taurat adalah untuk menyempurnakannya, bukan untuk meniadakannya. Nah, banyak orang Kristen berpikir setelah jadi Kristen lalu hukum Taurat dibuang. Oh, bukan begitu. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Meniadakan dalam teks aslinya kata luo yang artinya juga menghancurkan atau memusnahkan. Sedangkan kata menggenapi dari bahasa Yunani pleroo yang artinya memenuhi. Orang percaya dari suku bangsa manapun setelah menerima penebusan oleh darah Yesus harus mengenakan hukum Taurat yang disempurnakan. Hukum Taurat yang disempurnakan adalah cerminan kekudusan Allah yang sempurna. Jadi orang Yahudi yang percaya Yesus beralih dari hukum Taurat yang belum disempurnakan, lalu kepada hukum Taurat yang disempurnakan. Orang Yahudi yang percaya Yesus beralih dari hukum Taurat yang belum disempurnakan, beralih kepada hukum Taurat yang sudah disempurnakan. Dan hukum Taurat yang disempurnakan itu Tuhan Yesus sendiri. Dari Taurat adalah hukumku, berubah menjadi Tuhan adalah hukumku. Inilah yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa. Kenyataan yang dapat dilihat hari ini, saudara, seringkali justru pihak gereja yang menyesatkan jemaat. Tentu tidak semua gereja begitu. Gereja ada yang menyesatkan, yaitu ketika jemaat dinyatakan sudah berkenan kepada Allah, dinyatakan sudah berkenan kepada Tuhan, dinyatakan sudah menjadi anak Allah yang sah, bahkan diyakinkan bahwa mereka semua adalah umat pemenang yang boleh memastikan diri masuk surga. Sering kita mendengar jemaat berkata satu dengan yang lain, kamu umat pemenang. Kapan berkelahi? Kapan perang? Kapan berjuang? Kok gratis begitu? Padahal keberadaan mereka belum seperti yang dikehendaki dan direncanakan oleh Allah. Ingat ketika kalimat bahwa kamu adalah umat pemenang muncul, ingat kalimat itu muncul bahwa orang percaya adalah umat pemenang, itu di kitab Roma kepada jemaat Roma yang berjuang mempertahankan iman mereka. Mereka yang hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah sehingga rela kehilangan keluarga, harta, bahkan nyawa mereka dalam aniaya yang begitu hebat. Jangan mengaku sudah jadi umat yang berkenan dan layak ke surga, padahal belum berkeadaan berkenan di hadapan Allah. Harus diingat bahwa tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi masalahnya sekarang adalah, sudahkah kita melakukan kehendak Bapa? Kalau belum, berjuanglah untuk melakukan kehendak Bapa. Itulah jalan sempit yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika orang bertanya, sedikit sajakah orang yang masuk surga? Nah, kiranya kebenaran ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.